Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tentang program linier. Nah, yang mana di pelajaran program linier ini sangat berkaitan erat dengan sistem pertidasamaan linier. Nah, pasti kalian semua sebelumnya udah pernah belajar kan tentang sistem pertidasamaan linier waktu kelas 10 ataupun di SMP pasti kalian sudah pernah belajar. Nah, sistem pertidasamaan linier ini ditandai dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Jadi itu tandanya dia menggunakan bentuk-bentuk seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik himpunan penyelesaian sistem pertidasamaan linier. Contohnya di sini yang pertama, tentukan daerah penyelesaian pertidasamaan X lebih dari sama dengan 1. Nah, sebelumnya karena kita mau menggambar grafik, berarti kita harus buat dulu di sini kita buat ada garis Y, lalu garis X. Ingat, garis X itu yang mendatar, garis Y itu yang lurus, jangan sampai ketukar. Lalu sekarang kita beri nomor-nomornya atau angkanya, bilangannya 1, 2, 3, terus jangan lupa yang di negatifnya juga. Nah, karena di soalnya adalah X lebih dari sama dengan 1, berarti kita fokus melihat di garis X. Lihat tuh di garis X-nya 1. Ini kan karena X lebih dari sama dengan 1, berarti di sini kita garis di 1 gitu. Nah, terus karena tandanya lebih dari itu berarti arahnya ke kanan atau ke kiri. Arahnya ke kanan, lebih dari. Nah, berarti di sebelah kanan garis kita beri arsiran. Nah, arsiran inilah yang menandakan bahwa daerah X lebih dari sama dengan 1, berarti daerah penyelesaiannya adalah di sini, di daerah penyelesaian ini. Jadi daerah penyelesaiannya tuh pokoknya lebih dari 1 ke arah kanan, itu tak terbatas ya. Jadi dia bisa sampai, misalkan di sini kalian sampai tulis 3, 4, 5, 6 angkanya gitu. Pokoknya dia yang penting arahnya ke kanan dan itu tidak terbatas. X lebih dari sama dengan 1. Nah, lanjut sekarang contoh soal yang kedua. Nah, yang kedua ini kita sudah gambar terlebih dahulu. Di sini garis X dan Y-nya. Nah, terus di sini tuh garisnya ada di Y, ada di 2. Lalu yang ini garisnya ada di sama-sama di Y, garisnya yang ini -1. Nah, tuh kalau bisa kalian lihat ada bedanya nggak garisnya? Beda kan? Yang atas itu garisnya nyata. Nah, yang bawah garisnya putus-putus. Kenapa tuh bisa seperti itu? Coba kita lihat ya. Nah, daerah penyelesaiannya ini tengah-tengah. Terbatas. Kalau tadi kan yang sebelumnya tidak terbatas saya bilang ya. Kalau ini daerah penyelesaian terbatas di 2, antara 2 sama -1 ini. Dan ini adanya letaknya di garis Y. Nah, berarti kita bisa bikin pertidasamaannya jadi seperti itu. Y-nya berada di antara, ya kan? Y-nya berada di antara -1 dan 2. Nah, yang membedakan tadi yang saya bilang, ini garisnya nyata dan garisnya putus-putus, itu yang membedakan adalah, nah di situ. Kalau garisnya nyata, itu ada tanda sama dengan bawahnya, jadi itu kurang dari sama dengan, ya kan? Nah, kalau yang garisnya tidak nyata, itu dia tidak ada tanda sama dengannya, hanya tanda kurang dari aja, gitu. Oke. Lalu lanjut, sekarang kita menggambar grafiknya. Kalau tadi kan pertidasamaannya hanya satu variabel, ya kan? Nah, sekarang kita udah campur nih 2 variabel, 2x tambah 3y kurang dari 6 gitu. Nah, ini pertama sama seperti tadi kita gambar garis x dan y-nya. Nah, sekarang untuk menentukan posisi x dan y-nya, ini saya pakai cara eliminasi. Bisa kalian lihat di situ 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi ini kita misalin dulu pakai tanda sama dengan. Tanda kurang darinya kita ganti dengan tanda sama dengan. Lalu ini kita misalkan x-nya sama dengan 0. Jadi ini selalu seperti itu ya. Misalkan x sama dengan 0.
0. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 6 ini diganti x-nya jadi 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0, berarti tinggal 3y aja. 3y sama dengan 6, berarti y sama dengan 2 gitu. Nah, terus untuk yang y-nya pun juga sama. Kita misalkan untuk y sama dengan 0, sekarang y-nya diganti 0. Berarti 2x ditambah 3y, berarti 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, hasil yang udah didapat inilah sorry ya, ini maksudnya pakai cara substitusi, bukan eliminasi, salah tadi. Nah, ini berarti kita gambar nih. X-nya kan 3, Y-nya 2. X-nya 3 berarti di sini nih, 3 di X-nya, di Y-nya berarti 2. Nah, dari 2 titik itu kita hubungkan dengan garis gitu. Mana nih? Kita hubungkan dengan garis ya. Jadi dari X dan Y-nya, nah tuh gitu. Ingat lagi tadi, pokoknya garisnya kalau tidak ditanda sama dengan di bawahnya, hanya kurang dari aja, berarti garisnya putus-putus. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana? Kurang dari berarti sebelah kiri garis. Nah, ini kan garisnya bentuknya nyerong gini nih. Jadi kalau bentuk garisnya nyerong gini, kita bisa caranya adalah daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis atau di bawah garis. Berarti dia ada di mana? Nah, situ tuh. Nah, ini saya arsirnya cuma dikit doang ya. Harusnya bisa sampai bawah sini ya. Bisa sampai ke 1, bisa sampai ke ujung ya, sini bisa sampai 0. Jadi daerah arsirannya itu yang tadi saya bilang tidak terbatas. Itu. Jadi sebelah daerah penyelesaiannya. Nah, lanjut sekarang contoh yang kedua. Masih sama, dua variabel ini x tambah y lebih dari sama dengan 7. Lebih dari 7. Nah, sama tadi kayak tadi caranya pertama, x tambah y-nya kita buat sama dengan 7, lalu x-nya dimisalkan 0, berarti kalau x-nya misalkan 0 berarti y-nya jadi 7. Kalau y-nya misalkan 0 berarti x-nya 7. Nah, sekarang kita gambar aja langsung di garisnya. Berarti 7 sama 7 ya. Tuh. Tinggal digambar. Nah, yang di Y-nya itu saya lupa ngasih angkanya. Nah, 7 dan 7 ini sama, garisnya putus-putus. Nah, di sini katanya lebih dari. Berarti lebih dari itu arsirannya ada di kanan garis atau di atas garis. Nah, seperti itu ya. Jadi arsirannya ada di atas garis. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Tuh, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang ini kalau tadi kan dua variabel cuma satu garis doang. Nah, ini dua variabel tapi ada dua pertidasamaan. X tambah Y lebih dari 7 sama X tambah 2Y kurang dari 10. Jadi digabung, ada dua garis. Sama caranya, kita harus misalkan X-nya 0, Y-nya 0 tuh didapat yang X plus Y lebih dari 7, Y-nya 7, X-nya 7. Yang X tambah 2Y sama dengan 10 dapat Y-nya 5, X-nya 10 gitu. Nah, ini berarti kita gambar garisnya ada dua gitu. Nah, tuh. Ulang deh. Nih, kan yang pertama 7 sama 7. Oh, salah tuh garisnya. Harusnya itu 7 ya. Kelebihan 1. 7 sama 7 ya. Nah, terus yang X plus 2Y kurang dari 10 di sini. 5 sama 10. Aduh, salah lagi. 1, 3, 4. Bener ya, ini cuma angkanya aja ini terlalu mepet. Tuh, harusnya bener. Cuma ini saya bikin angkanya terlalu mepet. Ya, nah pokoknya gitu. Garisnya ada dua. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu gimana? Untuk yang X plus Y lebih dari 7 itu kan arsirannya ada di kanan.
ya nggak, di kanan garis. Nah untuk yang X plus 2Y itu arsirannya ada di kiri garis gitu kan, karena tandanya kurang dari. Nah kalian bisa lihat nih dari kedua arsiran itu daerah mana yang dia arsirannya ketemu atau bertumpuk. Daerah yang mana nih, daerah yang sini ya nggak, ini kan dia bertemu atau bertumpuknya di sini ya kan. Kalau yang daerah yang atas itu hanya yang garis X plus Y lebih dari 7 aja yang punya arsirannya. Nah kalau yang daerah yang bawah sini hanya yang X plus 2Y kurang dari 10 aja yang punya arsirannya. Tapi kalau di tengah-tengah daerah yang ini nih, bisa kalian lihat itu bentuknya segitiga ya. Nah daerah yang situ itu arsirannya punya kedua-duanya. Jadi daerah penyelesaiannya berada di daerah yang situ, ditunjuk itu gitu. Bisa dipahami ya? Ya oke, kalau gitu sekian video pembelajaran kita hari ini. Ternyata ini udah terlalu lama juga waktunya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yang model matematika akan kita sambung di minggu depan atau di video berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.